Pernah kepikiran nggak sih, kita tuh sering banget ngebahas soal pentingnya jaga kesehatan jantung, paru-paru, atau organ lainnya. Tapi, ada satu bahaya tersembunyi yang diam-diam bisa mengancam mata kita secara tiba-tiba, tanpa aba-aba. Memangnya ada apa sih sebenarnya dengan mata kita? Nah, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Kita akan membedah sebuah misteri medis yang terjadi tepat di dalam indera penglihatan kita sendiri. Coba inget-inget deh, lagi asyik menatap langit biru atau melihat tembok kosong, tiba-tiba ada bintik hitam atau kayak benang-benang halus yang ikut bergerak waktu kita melirik. Atau yang lebih bikin kaget, tiba-tiba ada kilatan cahaya terang di sudut mata padahal nggak ada kilat atau lampu kamera. Ayo, siapa yang pernah ngalamin? Seringnya sih kita mikir, ini mah cuma mata lelah biasa. Tapi tunggu dulu. Bagian 1, mengenal ablatio retina. Misteri medis yang kini terungkap. Meskipun gangguan kecil kayak tadi seringkali nggak berbahaya, kadang itu tuh semacam alarm darurat dari tubuh kita. Alarm untuk sebuah kondisi medis yang disebut ablatio retina. Tenang, nggak usah pusing sama istilah medisnya. Bayangin aja mata kita itu kayak sebuah ruangan. Di dinding bagian dalam ruangan ini, ada wallpaper yang super sensitif sama cahaya. Wallpaper inilah yang kita sebut lapisan neurosensori retina. Nah, tepat di balik wallpaper itu, ada dinding utama tempat dia menempel, dinding yang penuh sama pembuluh darah untuk suplai makanan. Ini namanya koroid. Ablatio retina itu terjadi waktu si wallpaper tiba-tiba terkelupas dan lepas dari dinding utamanya. Biar lebih kebayang, ibaratkan mata yang normal itu kayak sensor kamera yang menempel kuat ke kabel dayanya. Kabel ini kan yang ngasih oksigen dan nutrisi, biar sensor bisa menangkap gambar dengan sempurna. Tapi, pada kasus ablatio retina, sensor kameranya ini mengelupas. Apa yang terjadi kalau kabel daya tercabut? Pastinya sensor itu bakal kelaparan kan? Dia putus dari suplai darah yang penting banget. Tanpa makanan, sel-sel penangkap cahaya di mata kita perlahan-lahan mulai rusak. Terus, gimana kita bisa tahu kalau wallpaper mata kita lagi terkelupas? Ada 3 tanda peringatan utama nih. Langkah pertama, Anda akan melihat floaters atau bintik hitam yang tiba-tiba mengapung mendadak. Langkah kedua, pas retinanya mulai tertarik, otak kita menerjemahkan tarikan fisik itu sebagai fotopsia atau kilatan cahaya. Dan ini yang paling krusial. Langkah ketiga, waktu retinanya benar-benar mulai mengelupas, pasien sering cerita kalau penglihatan mereka rasanya kayak ketutup bayangan gelap. Kayak ada tirai yang pelan-pelan turun menutupi pandangan. Menyeramkan banget kan? Bagian 2, 3 jenis kerusakan retina, dan bagaimana wallpaper tersebut bisa robek. Ternyata mekanismenya terbagi jadi 3 macam. Pertama, jenis rekmatogen. Ini yang paling sering kejadian. Bayangin ada robekan atau lubang kecil di wallpaper tadi, terus cairan dari dalam bola mata merembes masuk lewat lubang itu dan dorong wallpapernya sampai lepas. Kedua, jenis traksional. Kalau yang ini nggak ada robekan, tapi ada semacam jaringan parut lengket yang narik wallpaper itu dengan paksa. Dan yang ketiga, jenis eksudatif. Ini agak misterius karena cairan tiba-tiba merembes dan menumpuk aja di balik dinding tanpa ada robekan sedikit pun, lalu mendorong retina dari belakang. Bagian 3, daftar faktor resiko. Siapa sih yang sebenarnya paling terancam di sini? Setelah tahu cara kerjanya, kita wajib tahu siapa yang paling berisiko. Buat tipe rekmatogen tadi, yang paling umum, faktor risiko terbesarnya itu ada pada orang dengan miopia aksial alias mata minus tinggi. Sekitar 40-50% kasus loh. Kenapa bisa gitu? Soalnya bola mata orang dengan minus tinggi itu memanjang, jadi lapisan retinanya lebih tipis dan lebih rentan buat robek. Kelompok selanjutnya, 30-40%, itu orang-orang yang pernah operasi katarak. Sisanya sekitar 10-20% karena trauma okuler, kayak benturan keras di mata akibat kecelakaan atau cedera pas olahraga. Tapi, daftarnya nggak berhenti sampai di situ. Masalah kesehatan seluruh tubuh juga ngaruh banget ke mata. Punya diabetes, itu bisa memicu jaringan parut yang bikin tipe traksional tadi muncul. Darah tinggi atau hipertensi yang parah bisa bikin cairan bocor dan memicu tipe eksudatif. Bahkan, kalau Anda punya riwayat keluarga atau kondisi genetik kayak sindrom Marfan, itu udah pasti bikin Anda masuk ke radar risiko tinggi. Bagian 4. Berpacu melawan waktu. Mengapa detak jam sangat menentukan nasib penglihatan Anda? Kalau Anda atau orang terdekat mulai merasakan gejala-gejala tadi, kilatan cahaya, bintik hitam mendadak, atau parahnya ada bayangan tirai turun, itu artinya kita lagi balapan sama waktu. Angka 24 jam ini bukan sekedar angka acak loh. Kalau bagian tengah penglihatan Anda belum terpengaruh, ini udah masuk gawat darurat medis tingkat tinggi. Pasien harus secepatnya dibawa ke dokter spesialis mata retina, dan idealnya langsung dioperasi dalam waktu kurang dari 24 jam buat menyelamatkan penglihatan mereka.
Kenapa sih harus buru-buru banget? Sederhana, waktu adalah penglihatan. Ngeremehin gejala tirai tadi, itu sama aja membiarkan film kamera di mata kita mati kelaparan. Kalau suplai oksigen putus terlalu lama, sel-sel fotoreseptor bakal mati permanen. Bahkan kalaupun nanti dokternya berhasil nempelin retinanya lagi secara fisik, sel yang udah mati ya nggak bisa dihidupin lagi. Kerusakan penglihatan ini bakal permanen. Bagian 5. Misi penyelamatan retina. Gimana sih dokter memperbaiki kerusakan ini? Jangan panik dulu. Kabar baiknya, ilmu kedokteran modern udah super canggih untuk mengatasi masalah ini. Dokter spesialis mata retina bakal bertindak layaknya tukang bangunan profesional buat memperbaiki saluran dan kabel yang rusak di mata kita. Alat andalan pertama, scleral buckling. Ini mereka mengikatkan semacam sabuk silikon di sekitar bola mata untuk menekan dinding luar balik ke arah retina. Kedua, vitrektomi. Ini canggih banget. Dokter menyedot cairan dari dalam mata, terus menggantinya pakai gas atau minyak silikon buat dorong retinanya kembali ke tempatnya. Ketiga, pneumatic retinopeksi, yaitu disuntikan gelembung gas khusus buat menahan bagian retina yang robek dari dalam sambil menunggu sembuh. Persis kayak menambal ban dari dalam. Luar biasa kan? Dan tahukah Anda, kalau kita memeriksakan mata di tahap yang sangat awal, pas baru ada robekan kecil dan wallpapernya belum runtuh semua, dokter punya senjata pertahanan loh. Mereka bisa pakai prosedur laser atau terapi beku yang disebut krioterapi. Dokter bakal membuat semacam luka bakar kecil di sekitar robekan untuk mengawas atau mengelem retina itu biar robeknya nggak melebar. Ini tindakan pencegahan yang bener-bener efektif banget. Nah, ada angka yang ngasih kita harapan besar. Tingkat keberhasilan operasi untuk nempelin retinanya lagi itu ada di kisaran 77–87%. Artinya, misi penyelamatan medis ini punya tingkat kesuksesan yang sangat tinggi. Secara fisik, mata kita bisa banget direkatkan kembali. Tapi ingat, kita harus paham perbedaan antara anatomi mata yang kembali utuh dengan ketajaman penglihatan kita. Walaupun wallpapernya berhasil ditempel dengan rapi, seberapa jernih mata kita bisa melihat setelah operasi, itu bergantung sepenuhnya sama satu hal, seberapa cepat Anda mencari pertolongan dari sejak gejala pertama muncul. Mata memang bisa diperbaiki fisiknya, tapi mengembalikan kualitas penglihatan, itu sangat butuh kecepatan Anda merespons. Jadi, dari semua pembahasan kita tadi, ini pertanyaan buat kita semua. Kapan terakhir kali Anda benar-benar memeriksakan mata ke dokter? Indera penglihatan itu salah satu anugerah paling luar biasa yang kita miliki loh. Jangan pernah menerima kondisinya secara apa adanya. Tetap waspada kalau ada kilatan cahaya aneh atau benda melayang yang tiba-tiba muncul. Pastikan untuk rutin periksa, apalagi buat Anda yang punya mata minus tinggi atau diabetes. Selalu jaga kesehatan mata Anda dan jangan tunggu sampai tirainya turun.